Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Pastori edisi Senin 6 Oktober 2025. Tribuners, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu Ambon Bersih, Ambon Manise. Nah, kita tahu bahwa memang permasalahan sampah ya dan juga penataan lingkungan hidup ini menjadi isu yang sangat krusial dan menjadi sorotan oleh masyarakat, dan bukan hanya saja di Kota Ambon tetapi juga di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Masalah sampah ini menjadi tantangan yang sangat besar dan mungkin sulit ya untuk diselesaikan secara optimal, tapi tentu pemerintah kota berupaya untuk memaksimalkan penataan lingkungan hidup dan juga pengelolaan sampah untuk menjadi lebih baik. Dan karena memang pengelolaan sampah dan penataan lingkungan yang baik ya Tribuners tentu berdampak terhadap kebersihan sebuah kota dan juga menggambarkan seperti apa wajah dari kota itu. Dan karena isu mengenai sampah ini sangat menjadi sorotan dan sangat diperhatikan oleh pemerintah kota saat ini, sehingga masuk ke dalam 17 program prioritas ya. Dan lewat Dinas Lingkungan Hidup dan juga Persampahan Kota Ambon, tentu pemerintah kota berupaya untuk menjadikan Ambon sebagai kota yang lebih bersih dan juga manis ya Tribuners. Dan untuk membahas mengenai permasalahan sampah di Kota Ambon dengan tema Ambon Bersih dan juga Ambon Manise, sudah hadir di samping saya ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Persampahan Kota Ambon, Bapak Apris Garspers ya Tribuners. Dan sebelum kita berkenalan, saya mau mengingatkan kepada Anda untuk join bersama kami di live kanal YouTube Tribun Ambon News. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan seputar tema, silakan diketik saja di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan dan dijawab langsung oleh Pak Kadis. Langsung saja Tribuners kita sapa. Halo, selamat sore Pak Selamat sore Kadis. Putri. Iya. Apa kabarnya nih Pak Baik, hari baik, ini? baik. Ya, siap. Baik, sehat ya Pak. Puji Tuhan Semangat ya. ya, udah sore Semangat. tapi masih tetap semangat Ya, dong. harus semangat. Kalau Harus tidak Ambon semangat. tidak akan bersih kalau tidak punya Iya, semangat. harus semangat Ya, supaya Kota Ambon bisa terus kuat, bersih, masyarakatnya juga makin manis ya Pak ya, ya. Oke, Pak, seperti sebelum kita mungkin membahas lebih jauh gitu mengenai persampahan dan juga penataan lingkungan di Kota Ambon, saya mau mengucapkan selamat ya, telah dilantik kurang lebih terima kasih. sebulan lebih ya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Persampahan Kota Ambon bulan Agustus lalu ya Pak Ya, ya. Gimana perasaannya Pak setelah dilantik hingga saat ini? ya luar biasa karena ini kepercayaan yang diberikan oleh Pak Wali Kota Hmm. maupun Ibu Wakil Wali Kota. Apapun yang diberikan kepercayaan itu kita mencoba untuk mencintai pekerjaan yang dilakukan, Hmm. bukan melakukan pekerjaan yang dicintai. Iya, Ya, saya kira begitu. menikmati banget ya Menikmati, Pak ya. ya. Oke, dan selain menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Persampahan Kota Ambon, Pak Abres ini juga menjadi PLT Sekretaris DPRD Kota Ambon ya Pak Iya, ya. sementara masih PLT Sekretaris DPRD Kota Ambon, Mm-mm. ya kita mencoba memberikan yang terbaik saja bagi kota ini, baik itu untuk di lingkungan hidup dan persampahan maupun pelayanan-pelayanan kami di Kesekretariatan DPRD Kota Ambon. Oke, jadi memang double sibuk ya Tribuners. Jadi kami sangat berterima kasih sekali Ya, lagi Pak sudah terima kasih. meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi cerita bersama kami di Tribun Basori hari ini. Pak, em, saya mau tahu selama 1 bulan lebih menjadi Kadis LHP ya, apa saja rencana dan juga inovasi yang mungkin sudah Bapak canangkan setelah dilantik hingga saat ini, dan mungkin ada yang juga sudah direalisasikan Pak. Iya. Program-program yang tadi sempat kita berbincang sedikit mungkin bisa diceritakan ke Oke, Tribuners. terima kasih. Em, Sejak dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kita berbicara terkait pengelolaan sampah ini kan, kita harus dulu turun ke lapangan, melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Kita coba berbaur dengan
petugas-petugas kebersihan di lapangan, saya mencoba merubah image dulu. Hmm. Eh, Mereka yang bekerja membersihkan sampah, itulah petugas kebersihan. Oke. Tetapi mereka yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, itulah tukang sampah. Tukang Ya, sampah. jadi yang Tukang bikin petugas sampah ya, kebersihan Pak. itu adalah yang membersihkan sampah-sampah itu. Hmm. Orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, itulah tukang sampah. Tukang sampah. Ya, kita coba dulu merubah image itu supaya ke depan kita lebih baik lagi dalam mengelola kebersihan di Kota Ambon ini. Saya mencoba turun ke lapangan langsung, melihat proses kerja di lapangan seperti apa, baik itu di TPS, kemudian sampai di tempat pembuangan akhir. Kita mencoba mengambil beberapa kebijakan dan puji Tuhan itu didukung oleh Pak Wali, Ibu Wakil Wali Kota. Kita menambah, diberikan tambahan armada kemarin sudah diresmikan pelayanannya. Ada 9 mobil dump truck, satunya itu mobil Amrol untuk mendukung proyek proses-proses kerja kita di lapangan. Dan dari armada yang ada itu ada yang beroperasi sekarang ada 26 dump truck, 8 mobil Amrol, ada 38 Tosa. Ya, jadi kita melayani ada 28 jalur pengangkutan sampah di Kota Ambon. Itu pun dalam kerja-kerja kita masih mengalami beberapa kendala. Memang kita juga sampai dengan saat ini masih belum mampu menyediakan armada yang representatif untuk pembersihan sampah di Kota Ambon. Ya, ada beberapa langkah-langkah strategis yang sudah kita lakukan, seperti contohnya kemarin atas dukungan Pak Wali juga kita melakukan beli sampah plastik dari masyarakat. Sudah 2 kali kita laksanakan itu, dan kali pertama itu kita mendapatkan hampir 4 ton sampah plastik yang sudah terpisah dan sudah bersih ya, 4 Itu ton. yang dalam rangka hari ulang tahun Kota Hari Ambon ulang itu tahun ya, Kota Pak? Ambon. Ya, kita bikin kemarin dalam rangka HUT Kota Ambon. Kita beli dari masyarakat 5.000 per kilogram. Kemudian yang kedua lagi dalam rangka perayaan Clean Up Day itu kita buat lagi pembelian sampah plastik, dan kita dapat juga sekitar 1 ton lebih, 1,5 ton kalau tidak salah. Untuk kerja-kerja konvensional itu belum tentu kita akan mendapatkan sampah yang sudah terpilah seperti itu. Tapi kalau kita beli dari masyarakat, kita mendidik masyarakat untuk menyimpan botol plastik ini yang akan nanti dijual lagi dengan harga Rp5.000. Saya yakin bahwa kita kalau terus buat seperti ini, suatu saat kita ada minum aqua di tangan, orang akan bilang, mari per beta jual. Tuh soalnya nanti beta Iya, jual iya. 5.000, gitulah kan seperti itu. Ada juga nanti langkah-langkah ke depan, kita dalam persiapan untuk pembuatan perbaikan titik-titik tempat pembuangan sampah sementara TPS, kita ganti dengan collection point yang lebih higienis, dia tertutup. Ya, kita doakan supaya dalam 1 bulan ini ada progres sehingga 20 titik collection point itu dapat segera dibangun, dan pembenahan TPS-TPS yang sudah rusak kita benahi lagi. Ada bantuan dari CSR BNI akan membangun sekitar 10 TPS di Kota Ambon. Ya, ini semua langkah-langkah kita untuk membenahi persoalan sampah di Kota Ambon. Ya. Oke, berarti memang bukan hanya dari Pemkot tapi harus berupaya untuk bekerja sama Ya, dengan kerjasama. berbagai private sector juga Betul, ya, Pak ya, betul. untuk pengelolaan sampah. Ya. Nah, selain BNI mungkin apakah DLHP sendiri berencana untuk mengajak berbagai private sector lainnya untuk berkolaborasi gitu dalam pengelolaan sampah dan Ya. penataan lingkungan, Pak? Pasti. Kita tahu sekarang ini nih kan ada program waste to energy. Jadi mengubah sampah menjadi energi yang terbarukan. Ya. Ya, ada program, kita akan mencoba kolaborasi. Saya sedang mencari koneksi-koneksinya seperti apa untuk merubah sampah di Kota Ambon ini menjadi energi ya. Contohnya sekarang itu ada beberapa kota di Indonesia yang dijadikan pilot project
untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Iya. Tapi kalau misalnya kita buat di Ambon, itu kebutuhan satu hari itu harus 1.000 ton. Sementara kapasitas kita satu hari itu rata-rata 163 sampai dengan 170 ton per hari. Bulan Agustus kemarin rata-rata 163 ton per hari. Begitu juga bulan September masih di 163 sampai 170 ton per hari. Dan per bulannya itu 5.000 ton. Kita belum capai kapasitas 1.000 Iya. ton per hari. Kalau 1.000 ton per hari, mungkin saja kita bisa mendapatkan proyek waste to energy itu. Jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Iya. Tapi langkah-langkah ke depan saya sedang mencari juga bagaimana kerjasama untuk membuat pengolahan sampah TPST ini menjadi alternatif lain. Seperti menjadi biodiesel dan bahan bakar briket. Itu program kerjasama dengan ada banyak perusahaan yang mungkin bisa bekerja sama dengan kita untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini dengan produksi sampah per hari di bawah 200 ton begitu. Ya, Oke, dan memang kalau kita lihat ya sampah yang dihasilkan itu belum sebanding dengan proses pengangkutannya yang memang ya, lebih sedikit ya Pak ya, ya. Jadi mungkin dari jumlah tadi armada pengangkut sampah masih terbilang kurang ya masih Pak ya, terbilang kurang. karena sangat tidak berbanding dengan Ya, volume sampah yang kemudian dihasilkan oleh warga Kota betul. Ambon. Nah, em, dari segi anggaran nih Pak, kita Oke, tahu bahwa Bapak Wali Kota dan juga Ibu Wali ini sangat concern sekali dengan masalah sampah sehingga kemudian mengalokasikan eh, dana atau anggaran untuk membeli kendaraan dinas dialokasikan kepada pembelian betul. Ya. armada pengangkut sampah nih Pak. Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Dan juga kemudian bagaimana upaya-upaya untuk bisa membuat pengelolaan sampah ini menjadi lebih baik. Ya, saya melihat bahwa begitu perhatiannya Pak Wali maupun Ibu Wakil Wali Kota dalam mendukung Ambon ini menjadi manis dan Ambon ini menjadi bersih. Eh, Beliau berdua rela untuk tidak mengadakan pengadaan kendaraan dinas, tapi mengalihkan anggarannya untuk pengadaan mobil pengangkut sampah. Ya, itu luar biasa dukungannya bagi kami, sehingga apa yang sudah diberikan dukungan ini kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan dukungan ini untuk melakukan kerja-kerja kita di lapangan sebaik mungkin. Jangan sampai ada masyarakat yang kecewa dengan pelayanan persampahan. Kalaupun ada informasi-informasi terkait ada sampah yang belum terangkut dan apa, kita segera antisipasi untuk melakukan pengangkutan sampah. Hmm. Ya. Nah, dan sejauh ini Pak, apa sih kendala yang paling besar atau tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah ini? Tantangan yang paling besar bagi kami hari ini adalah kurang berpihaknya masyarakat terhadap kami dengan tidak mengizinkan kami untuk membuat TPS. Ya, Oh, kalau tidak ada TPS dalam suatu area, itu saya jamin itu masyarakat akan buang di mana saja mereka suka. Itu ya repotnya. Kalau misalnya sampah itu tidak dilokasikan pada satu lokasi TPS, itu pasti berserakan di mana-mana. Tapi antisipasi itu kita sudah antisipasi. Ke depan kita sudah ada pengadaan 100 waste bin, ya tempat sampah yang ukurannya 1.400 liter itu kita akan tempatkan di titik-titik yang tempat sampah bayangan sehingga masyarakat bisa membuang sampah di situ dan tidak berserakan kemana-mana. iya. Tapi kita minta dari warga masyarakat, mari kita jaga waste bin itu supaya jangan sampai hilang ataupun dirusak. Hmm, Ya, karena itu milik pemerintah kota yang juga dihasilkan dari uang rakyat juga. iya. Kan, jadi mari kita jaga. Kalau misalnya kita sudah tempatkan di beberapa titik di Kota Ambon, mari kita jaga bersama-sama, kita gunakan itu sebagai tempat pembuangan sampah sementara sebelum petugas mengangkat ke TPA. Ya. Jadi memang kesadaran masyarakat itu yang sangat Ya, penting, tetapi memang masih banyak kemudian masyarakat yang seperti tidak peduli ya Pak ya ya. betul. Mm-mm. Ya, Dan ngomongin soal tempat sampah bayangan atau tempat sampah semu, ya, memang sepanjang perjalanan kalau kita lihat
banyak sekali tempat-tempat yang sebenarnya itu bukan tempat pembuangan sampah sementara, tetapi banyak sekali sampah yang kemudian berserakan. Bahkan salah satu peristiwa yang sangat amat tidak mengenakan kemarin pas sempat terjadi itu di Kebun Cengkeh Betul. ada seorang ibu-ibu ya, beberapa bahkan yang kemudian marah karena rumah mereka itu di atasnya ya, di Sengkeh itu dibuangin Di banyak sekali sampah sampai ngamuk, bahkan sempat palang jalan. Nah, iya, itu sangat oke. disayangkan ya Pak Ya, ya. Artinya bahwa kesadaran masyarakat yang tidak baik tadi bisa berakibat kepada hal-hal buruk betul. buruk seperti itu. Nah, ngomongin soal kerjasama tadi nih Pak, saya juga sempat membaca dan melihat gitu Bapak bahkan juga bekerja sama dengan pihak Pertamina. Ada pertemuan Oke. kemarin ya ke Ya, Jakarta, mungkin ya, bisa ya. diceritakan pertemuan dengan Pak Michael Watimena Pak. Betul. Mm-mm. Jadi itu pertemuan dan langkah-langkah kita bagaimana Pertamina bisa ke depan memberikan bantuan CSR kepada kami maupun langkah-langkah ke depan bagaimana supaya DLHP karena kebutuhan bahan bakar dan operasional persampahan ini cukup besar untuk kita mempunyai depot sendirilah untuk bensin Oke. supaya bisa dikontrol lebih baik, kemudian dalam penggunaannya juga mobil-mobil sampah tidak kerepotan ketika harus mengantri di SPBU begitu. Jadi untuk efektivitas dan efisien pengisian bahan bakar kita coba bekerja sama dengan Pertamina. Di samping kerjasama-kerjasama CSR mungkin kita bisa mendapat bantuan dari pihak Pertamina baik itu mobil sampah maupun tata kelola sampah ke depan mungkin Pertamina bisa Bisa membantu bantu kami ya. pemerintah Kota Ambon lah. Ya, begitu. Apapun upayanya akan terus dilakukan ya Ya, Pak ya itu dengan karena berbagai pihak. masalah sampah ini kan bukan cuman masalah kita saja tapi Hmm. semua yang ada di Kota Ambon ini harus bersama-sama membantu kita dalam mengelola sampah. Memang tidak gampang, Ya, tetapi tentunya ini menjadi harapan ya supaya ya. bisa meminimalisasi sampah yang ada di Kota Ambon. Nah Pak, dan kalau dilihat begitu, sebenarnya dari mana sih sampah-sampah yang kemudian dihasilkan yang paling banyak itu dari mana Pak? Sampah yang paling banyak pasti dari rumah tangga masing-masing. Hmm. Jadi memang betul dari kita melihat bahwa suatu kota yang berkembang pesat itu pasti dibarengi dengan jumlah sampah yang Ya. juga Hmm. besar gitu. Tidak ada sampah berarti kota itu tidak Kota berkembang. mati Ya, ya. kota mati. Jadi antisipasi itu yang harus kita lakukan. Bagaimanapun juga suatu kota yang berkembang itu pasti dia menghasilkan sampah yang lumayan dan sebagai pemerintah daerah kita harus bisa mengantisipasi itu. Sumber sampah utama kita di Kota Ambon yang paling banyak adalah sampah rumah tangga. Ya, Hmm. sampah rumah tangga menghasilkan 80% sampah setiap hari di Kota Ambon. Yang paling banyak sampah apa Yang Pak? paling banyak itu ya sampah plastik. Sampah plastik ya. Ya, jadi kalau bahkan kalau kita tidak mengantisipasi ini secara baik, 20 atau 30 tahun yang akan datang kita akan tidur di atas sampah di Kota Ambon. Saking Ya, banyaknya ya. karena dianalogikan saja 1.000 sampah plastik, produk plastik yang masuk ke Kota Ambon ini, 100 yang bisa didaur ulang, 100 lagi bisa keluar dari Ambon, 800 pasti jadi sampah. Hmm. Setiap hari begitu, kan? Jadi ke depan mungkin langkah-langkah yang lebih ekstrim akan kita lakukan misalnya untuk mengantisipasi jangan sampai kita 20-30 tahun yang akan datang kita akan tidur di atas sampah. Ya. Oke, yang paling banyak tuh produksi sampah atau sampah dari kecamatan mana Pak biasanya? Sirimau penyumbang Sirimau. terbesar. Kita tahu sendiri bahwa Desa Batu Merah itu kan merupakan yang penduduk terbanyak di Kota Ambon, Kota. pasti sampahnya paling banyak dari situ. Kayak nomor 2 Nusa Niue, kalau Baguala dan Lei Timur itu tuh tidak terlalu banyak lah. Dan dalam satu hari di satu titik eh, TPS itu berapa kali Pak diangkutnya? Apakah bisa sampai satu Jadi kali? ada beberapa mobil yang harus melayani dua Hmm. jalur pengangkutan. Ya, karena satu jalur itu tidak mungkin diangkut oleh satu mobil, tapi kapasitas yang terbatas, kemudian jumlah armada yang terbatas, kita ambil 2 jalur. Selesai dia ambil satu jalur, dia buang ke TPA, dia balik lagi ambil yang jalur berikutnya. Untuk antisipasi hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya terjadi eksiden di jalan, itu yang menyebabkan jalur kedua itu tidak bisa diangkat karena mungkin bahan mobilnya pecah atau apa begitulah.
Jadi kita berharap masyarakat tolong memahami hal-hal seperti itu Iya. ya, karena memang kita mempunyai keterbatasan di Mhm. soal angkutan. Iya, intinya niatnya ya Pak Niatnya itu tetap di tengah kita keterbatasan ya. harus bersihkan kota dari Mhm. sampah. Hmm. Nah, Pak, ini salah satu pertanyaan yang menjadi titipan ya oleh beberapa teman saya yang sempat Oke. melihat flyer yang sudah disebarkan. Nah, mau minta tanggapan Bapak mengenai warga yang punya kebiasaan membakar sampah. Oh ya. Nah, yang kemudian mereka menganggap ini mungkin bisa menjadi suatu hal yang bisa mengurangi tugas dari DLHP biar nggak repot-repot ngangkat gitu, sampahnya udah hilang tiba-tiba Iya, dibakar nih Pak. jadi Gimana? sesuai ketentuan Mhm. sampah itu apalagi sampah plastik ya, kertas, plastik itu tidak boleh dibakar. Hmm. Ya, bisa dibakar tapi dengan alat yang memang fungsinya Oh, untuk membakar sampah iya. ya. Ke depan ada juga ide-ide kita di tiap kelurahan itu kita akan fasilitasi untuk ada insenerator mini begitu, Mhm. kapasitasnya sekitar 100 sampai 200 kilogram per hari. Jadi bisa pakai itu dibakar di situ sehingga tidak menimbulkan polusi udara lah kan. Tapi kalau misalnya dibakar secara konvensional pasti akan menyebabkan polusi udara. Ada tetangga di sebelah misalnya dia tidak senang, ya itu bisa menimbulkan Iya. ya ribut-ribut sedikit lah. Iya, Kan, Ali apalagi bakar kalau sampah kamu pakaian ketemu. tetangga lagi dijemur ya Ya, Pak ya. habis sudah tuh kan gitu. Udah dicuci wangi-wangi kan Iya, pakai pengharum. jadi bakar sampah bukan solusi untuk Mhm. menyelesaikan sampah. Ya, untuk sementara buanglah sampah itu kepada TPS, nanti petugas yang akan mengangkutnya. Kalau misalnya sampah dedaunan, sampah organik lah, Mhm. itu dibuat apa namanya, seperti kolam mini begitu, dibuat kompos dengan itu lebih baik daripada harus dibakar. Ya, Hmm. Iya, cuman memang itu tadi ya kesadaran masyarakat ya. belum begitu Dan banyak. mungkin juga kurangnya sosialisasi juga. Iya, Ya. nah ini yang mau saya tanyakan Mm-mm. gitu. Selain pengelolaan sampah, adakah juga upaya untuk mengurangi sampah dengan cara sosialisasi hidup minim sampah Ya. dan juga kemudian mungkin mengajak bank-bank sampah, komunitas-komunitas pecinta lingkungan dan lain sebagainya begitu Pak untuk bisa menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat gitu. Mm-mm. Jadi memang selain kita melakukan kerja-kerja pengangkutan, kita juga tetap melakukan sosialisasi. 2 minggu ini seluruh staf lingkungan hidup di samping turun untuk melakukan pendataan terkait potensi iuran sampah rumah tangga itu, tapi juga mereka sambil jalan melakukan sosialisasi kemana masyarakat harus membayar, kemudian bagaimana masyarakat harus mengelola sampah rumah tangganya biar sudah terpilah dan dibawa ke TPS itu tidak campur-campur aduk begitulah. Dia minimal membantu tugas-tugas petugas kebersihan ini untuk dalam proses pengangkutan ke TPA. Ya, eh, yang sebenarnya tujuan besar kita adalah bagaimana mengurangi sampah itu sebelum menjadi sampah. Ya, Iya. jadi kan kerja-kerja kita selama ini sudah jadi sampah, baru kita angkut, Hmm. kan baru kita kelola. Sebenarnya kita bisa mengurangi sampah itu sebelum jadi sampah. Pencegahan Contohnya, ya Pak ya itu. contohnya ke toko atau supermarket atau apa, bawalah kantong Iya. belanja dari rumah supaya jangan lagi beli kantong plastik di toko misalnya. Hmm. Ya, ke depan misalnya kita bisa saja ada wacana kemarin saya baca-baca di media itu, pemerintah akan menerapkan pajak plastik. Bukan Hmm. cuma pajak rokok, tapi Iya, plastik ini sudah mendunia dan menghasilkan sampah yang luar biasa di dunia ini. Sehingga ke depan mungkin juga akan ada wacana untuk adanya pajak plastik, sehingga orang itu ketika mau menggunakan plastik itu mereka merasa oh janganlah tuh akan mahal begitu. iya. Ya, ya mungkin saja ke depan kita tingkatkan harga kantong plastik dari yang cuma Rp1.000 jadi 15.000 misalnya, orang tidak Hmm. mungkin lagi beli kantong Iya. plastik. Ya, yang lebih ekstrim lagi minuman-minuman air kemasan. Kalau memangnya sudah bisa diproduksi di Ambon, ya kita beli saja yang di Ambon saja. Hmm. Kan supaya jangan lagi Jangan masuk ada dari dari luar ya. luar. Bolehlah dari luar masuk, tapi dalam bentuk galon. Kan Hmm. nanti dikemas lagi di kantong di botol yang kecil-kecil itu di Ambon.
dibuat pabriknya lah di Ambon lah, supaya dikemas di Ambon sehingga sampah itu dia cuma berputar di Ambon saja. Dikelola kembali di Ambon dalam bentuk daur ulang, jadi lagi botol kemasan yang kecil lagi, kemudian diproduksi lagi di Ambon, membuka lapangan pekerjaan juga kalau misalnya pabrik itu dibuka di Ambon kan, tapi tidak mendatangkan lagi dalam bentuk kemasan yang kecil-kecil apa segala macam kan. Jutaan, ratusan ribu produk plastik yang masuk ke kota Ambon ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, 1.000 masuk, 100 yang bisa dikelola ulang, 100 lagi mungkin keluar dari Ambon, 800 pasti jadi sampah. Ya. Oke, dan memang salah satu kemajuannya juga adalah kalau kita lihat di beberapa minimarket begitu saat kita belanja kita sudah tidak disediakan kantong lagi Ya, nih, tapi kita entah kita pegang aja ataupun ada beli kantong tapi bukan kantong plastik berbayar. atau Ya ramah berbayar. lingkungan Iya, yang gitu ramah ya. lingkungan. Dan juga mungkin salah satu inovasi yang mungkin bisa diterapkan juga misalnya kayak kita mau beli ikan di pasar, apa kita bawa tempat sendiri Iya, gitu ya, supaya mungkin bisa betul. mengurangi plastik karena banyak sekali kan kayak orang yang menjual ikan sekalian sama plastiknya gitu. Betul, Nah, ya. mungkin bisa lebih bagus kalau kita bawa tempat kita sendiri dari rumah. Oke, Pak. Nah, ngomongin soal masalah sampah yang menjadi keluhan, salah satu keluhan yang sering sekali diterima juga adalah masalah sampah di Pasar Mardika gitu. Nah, untuk di Pasar Mardika itu sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi kita dalam pengelolaannya seperti kita tahu sendiri masih dalam pengelolaan pemerintah provinsi, Hmm. tapi kita tidak tinggal diam. Kan untuk mengatasi permasalahan sampah di Pasar Mardika ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Perindak Provinsi untuk pengangkutan sampah. Dan saya kira hasil tinjauan kami di lapangan eh, sampah di Mardika itu masih bisa ditangani sampai hari inilah. Lumayan bersih sekarang Pasar Mardika. Iya. Ya, Pak Wali sangat perhatian sekali untuk menjaga ketertiban maupun kebersihan di sana. Kita tetap membantu untuk pelaksanaan kebersihan sampah di Pasar Mardika. Dengan sering sekali melakukan penertiban Ya, ya Pak ya, memang kalau kita lihat di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota ini sangat fokus sekali terhadap kebersihan Kota Ambon begitu. Pak, nah untuk pekerja atau tadi Bapak sebut sebagai eh, bukan tukang petugas sampah tapi kebersihan. petugas Ya, kebersihan gitu. Nah, ini untuk mereka sendiri adakah jaminan terhadap apa yang mereka kerjakan, Pak ya? mm-mm. Karena kita tahu bahwa tidak semua orang kemudian mungkin mau memilih menjadi petugas kebersihan yang mungkin pekerjaannya kalau kita lihat ya Ya kotor. berbeda dengan Ya, kita biasanya gitu. Tapi mereka jadi melakukannya dengan penuh cinta begitu ya yang tadi Bapak betul. bilang. Ya, jadi kesempatan ini juga saya mau sampaikan terima kasih banyak ya buat teman-teman petugas kebersihan yang senantiasa setia melayani warga kota ini, melakukan pembersihan di Kota Ambon, baik itu buruh sampah, buruh riol, kemudian sopir-sopir tosa, sopir dump truck, pengangkut sampah. Saya melihat bahwa mereka telah menyatu dengan pekerjaan mereka. Walaupun untuk sebagian orang mungkin itu pekerjaan yang hina, tapi hari ini mereka telah menunjukkan kepada seluruh warga kota ini betapa cintanya mereka terhadap kota ini, sehingga dengan bayaran yang begitu murah, tetapi mereka tetap setia melaksanakan tugas-tugas mereka untuk melakukan pembersihan di kota Ambon. Ya. Hmm. Oke. Nah, Pak, untuk harapannya Ya, gitu kepada untuk Dinas Lingkungan Hidup dan juga Persampahan Kota Ambon, untuk Kota Ambon juga pada umumnya gitu. Dan juga apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya bisa menjaga kota ini agar tetap lebih bersih dan manis, Pak. ya. Jadi harapan kami seluruh petugas kebersihan dan harapan Pak Wali Kota, harapan Pak Ibu Wakil Wali Kota, bahwa marilah kita sadar dan membuang sampah itu pada tempatnya dan pada waktunya, sehingga membantu kerja-kerja petugas kebersihan ini supaya kerja mereka menjadi ringan. Apabila
kita sudah sadar membuang sampah pada waktu dan tempatnya, minimal kita bisa mengurangi energi kita, baik itu dari segi pembiayaan maupun dari segi kerja-kerja konvensional kita untuk pengangkutan sampah ke TPA. Begitu juga mari kita sadar untuk menjaga lingkungan ini tetap bersih, mengantisipasi kemungkinan terjadinya sampah yang lebih banyak dengan tidak lagi membeli kantong plastik di tempat belanja, kita bawa saja dari rumah. Kemudian minuman ini kita pakai saja tumbler misalnya dari rumah, sehingga kita tidak harus beli minuman kemasan itu banyak satu hari misalnya bisa 3 sampai 10 botol kita beli, dan itu semua bermuara kepada nantinya jadi sampah untuk kota ini. Ya itu saya kira itu saja yang saya mau titipkan. Mari tetap kita jaga kebersihan kota ini supaya tetap menjadi yang kita dambakan bersama dan yang senantiasa kita nyanyikan bersama Ambon Manise, ya. Jadi maju, aman, nyaman, indah, sehat dan sejahtera. Itulah yang sudah Katon terapkan di mobil-mobil sampah yang baru kita beli ini, kita pasang toa supaya pagi-pagi mereka beroperasi, lagunya diputar di mobil, masyarakat lebih menjadi sadar wah inilah jam buang sampah begitu. Oke. Oke, nah ngomongin soal waktu buang sampah nih, masih banyak masyarakat yang kemudian membuang sampah tidak pada waktunya gitu. Padahal sebenarnya waktu buang sampah tuh ada dan sudah tertuang Ya, dalam peraturan wali kota ya Pak ya. ya. Mungkin Bapak bisa lebih mempertegas lagi kepada Jadi pengguna. dalam peraturan wali kota itu waktu membuang sampah itu jam 22.00 atau jam 10 malam Hmm, sampai dengan jam 5 pagi. hmm, Jadi kenapa sampai harus jam 22.00? Itu dalam hitungan kami bahwa disitulah jam petugas itu mulai beroperasi ya, untuk melakukan pembersihan sampai dengan jam 5 pagi, dan diharapkan jam 6 itu kota ini sudah bersih dari sampah. hmm, Tapi tidak apa-apa, kita tetap bekerja saja sekalipun kita sudah melakukan pembersihan sampai dengan jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 10 kita ada 10 lagi satu kali. Istilahnya pembersihan ulang lagi satu kali jam 10 sampai jam 11, kemudian jam 13.00 sampai jam 2 kita lakukan lagi pembersihan ulang. Jadi satu hari itu kita melakukan 2 dua kali kali. spool istilahnya. Ya. 10 10 kotor dan 10 bersih begitu ya Iya, kalau dalam istilah pakaian jadi ya Pak ya. begitu, spool sampah yang masih ada orang yang masih buang lagi di luar jamnya, kita angkut lagi aja. Oke. Ya. Nah, dari segi regulasinya nih Pak, untuk Mhm. yang melanggar gitu, yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, apakah ada sanksi yang kemudian akan diberikan kepada pelanggar? Kalau kita lihat sepertinya ada ya aturan Ya, dari segi betul. materi. Memang ada sanksi untuk pelanggar yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Tapi untuk saat ini kita belum bisa menerapkan sanksi itu Hmm, karena bagi kami tempat sampah yang representatif TPS itu juga belum ditata dengan baik. Ya kalau kita terapkan sanksi, nanti setelah semua TPS itu kita sudah tata dengan baik, ada warga lagi yang masih membuang sampah tidak pada waktunya dan pada tempatnya, pasti ada sanksinya. hmm, Arahan Pak Wali seperti itu. Jadi kita kerja saja, kalaupun masyarakat masih buang ya sudah kita angkat saja. Tapi kita berharap masyarakat semakin sadar bahwa ada waktu dan tempat untuk membuang sampah. Nah Pak, untuk kepatuhan retribusi nih, Oke. seperti apa Pak? Jadi retribusi sampah itu kan sesuai dengan Perda nomor 1 2024, Hmm, untuk sampah rumah tangga itu ada klasifikasinya. Jadi ada yang klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Dihitung per KWH tiap rumah tangga. Jadi kalau misalnya KWH-nya 450 itu 4.500 per bulan. Kan dia meningkat sampai dengan yang tertinggi 20.000 per bulan. Ya, jadi semakin tinggi KWH itu berarti hitung-hitungannya di dalam Perda itu sebuah rumah tangga itu menghasilkan sampah yang lebih banyak. Progresnya yang seperti tadi saya sudah sampaikan, kita sedang pendataan supaya kita bisa mendapatkan by name, by address per kelurahan. Satu kakak ini dia memakai KWH berapa sehingga yang dia harus bayar berapa. Kita dapat datanya bulan November rencananya
kita akan buat minggu pekan retribusi pembayaran retribusi sampah rumah tangga. Ya, kita akan buat kegiatan itu supaya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, maupun kita akan memberikan suatu langkah kepada kota ini bagaimana masyarakat tuh harus patuh membayar retribusi sampah. Memang kita tahu bahwa semua daerah di Kota Ambon ini juga kan kita belum jangkau. Ya, di daerah-daerah pegunungan mobilnya kan belum sampai juga. Kita tidak bisa memaksakan itu karena retribusi bagaimanapun juga adalah layanan yang diberikan, kemudian ada timbal balik dari layanan itu, itulah retribusi. Kalau kita pelayanan aja belum sampai, bagaimana kita mau menuntut masyarakat untuk bayar retribusi? Ya, dan sampai hari ini proses pengelolaan persampahan di Kota Ambon, walaupun biayanya cukup besar, tapi masih dibiayai oleh pendapatan yang lain. Nah itu yang repotnya tuh begitu. Biayanya besar tapi masih dibiayai oleh pendapatan yang lain. Ke depan kalau misalnya masyarakat semakin sadar dengan membayar retribusi sampah ini, supaya kita bisa membiayai pengelolaan sampah ini dengan retribusi sampah itu sendiri. Intinya Ya, dari masyarakat mau ke masyarakat. ke masyarakat juga kan, ya. Oke, jadi memang kerjasama dari masyarakat sangat dibutuhkan Ya. ya Pak, baik dari segi kepatuhan retribusi, kemudian juga kesadaran terhadap untuk menjaga kota ini ya, Pak, ya sesuai dengan tagline Pak Wali dan Ibu Wali gitu, Beta Par Ambon Ya. dan Par Samua gitu. Jadi jangan bilang Beta Par Ambon kalau masih buang sampah tidak pada tempatnya. Jangan bilang Beta Par Ambon kalau masih buang sampah tidak pada waktunya. Apalagi jangan bilang Beta Par Ambon kalau masih buang sampah dari mobil. Sediakanlah tempat sampah di dalam mobil, nanti sampai di rumah baru sampah itu ditaruh di tempat sampah di rumah atau dibuang di TPS. Intinya kalau kita memberikan cinta kepada kota ini, itu akan ada timbal balik juga ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Siap. Pak Apris sudah Makasih banyak juga bersama kami ya, udah setengah jam lebih dengan pembahasan yang sangat menarik. Semoga ke depan semua cita-cita kita ya untuk menjadikan kota Ambon ini menjadi kota yang lebih bersih, lebih manis, dan juga menjadi harapan besar ya dari Pak Wali dan juga Ibu Wali, semua terwujud. Kita bisa sama-sama menikmati keindahan kota ini ya Pak ya, dan masyarakat juga tentunya bisa mempunyai kesadaran yang lebih tinggi untuk mencintai kota ini dengan tidak membuang sampah bukan pada tempatnya dan bukan pada waktunya. Oke, terima kasih banyak sama-sama sudah meluangkan waktu, dan Tribuners juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan Tribun Bas Story hari ini. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bas Story edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa, dan amato. Ambon Par Samua. Ambon Par Samua, Beta Par Ambon. Ya, Ambon Par Samua. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.